sambil memperkenalkan dirinya dan memperhatikan kedisiplinan pegawai di bawah kementeriannya. Ini Sony merah. Setelah berkeliling, Susi langsung menggelar rapat internal bersama pejabat terkait. Menurut Susi, selain berfungsi sebagai ajang pengenalan, rapat perdana ini juga membahas beberapa program jangka pendek yang akan segera digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya buat beberapa sudah bisa sedikit memetakan yang mesti kita kerjakan dalam waktu dekat. Persoalan di penangkapan, illegal fishing, dan kompleksitasnya, juga di budidaya, juga di pemasaran, di mana beberapa produk kita tuh kena hambatan impor tarif dan lain sebagainya, sehingga produk kita tidak kompetitif. Tadi kita sudah bicarakan masalah itu. Masyarakat tentu menanti sejumlah gebrakan kerja dari Menteri Perhubungan yang menarik perhatian ini. Tim Liputan Metro TV. Ada seluruh karyawannya. Setelah itu dia melakukan rapat koordinasi dengan pejabat eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukannya untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di kementerian tersebut. Susi juga memaparkan salah satu program kerjanya, yaitu menarik investor di bandara dalam negeri. Hal ini untuk mempermudah pengiriman hasil laut sehingga nelayan tidak dibayar murah. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memberikan pengarahan kepada nelayan-nelayan. Pengarahan tersebut supaya nelayan lebih berpikir komersil terhadap hasil laut yang mereka tangkap. Saya buat beberapa sudah bisa sedikit memetakan yang mesti kita kerjakan dalam waktu dekat. Persoalan di penangkapan, illegal fishing, dan kompleksitasnya, juga di budidaya, juga di pemasaran, di mana beberapa produk kita tuh kena hambatan impor tarif dan lain sebagainya, sehingga produk kita tidak kompetitif. Tadi kita sudah bicarakan masalah itu. Juga beberapa di budidaya, saya juga sampaikan ada beberapa kekhawatiran dan apa yang mesti kita persiapkan, barangkali seperti itu. Tapi saya melihat Dan juga Perikanan Susi Pujiastuti hari ini menyambangi pesisir pantai Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kehadiran Susi disambut hangat warga sekitar dan tidak sedikit yang meminta foto bersama Menteri Nyentrik ini. Kegiatan Menteri Susi keliling Kota Kolaka ini memang cukup menarik perhatian. Bukannya menggunakan mobil Menteri, Susi malah tertangkap kamera naik di bak mobil pick-up double cabin milik Polres Kolaka. Ikut dalam bak mobil yang sama yaitu Bupati Kolaka Ahmad Safei, salah satu Dirjen KKP dan juga petugas protokoler kementerian. Senyum mengembang tampak dari wajah Menteri Susi. Aksi nyeleneh ini pun justru dikagumi warga dan juga netizen. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyesalkan rendahnya pendapatan negara bukan pajak dari sektor hasil tangkap ikan. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga dihadiri Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius Senin 3 November. Menurut Menteri, negara tidak layak hanya mendapatkan PNBP 90 juta rupiah setahun dari setiap izin kapal di atas 30 gross ton yang dikeluarkan. Ia menilai dalam setahun jumlah tangkapan satu kapal ukuran di atas 30 gross ton cukup besar. Ia juga menyoroti banyaknya kapal berbendera negara asing yang beroperasi di Laut Indonesia, namun pajak yang masuk sangat kecil. Ini berbanding terbalik dengan nelayan Indonesia yang dikenai banyak pungutan. Sementara nelayan kecil yang kapalnya 5 ton, 1 ton, harus bikin izin ini, izin berlayar, izin segala. Mereka di darat tidak bisa lari. Karena aparat semua ada lengkap. Dari Jakarta, Eka Pradana, Poskota TV melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengisyaratkan untuk menuntut perusahaan pemilik kapal yang merusak terumbu karang Raja Ampat di Papua Barat. Tuntutan baru akan dilakukan setelah sejumlah kementerian berkoordinasi dengan negara terkait. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat mengunjungi Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri pertemuan nasional pembangunan ekonomi dan konservasi pesisir di kawasan Teluk Bone. Susi mengatakan saat ini Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga Kementerian LHK telah berkoordinasi untuk menuntut perusahaan yang merusak terumbu karang Raja Ampat.
Menurut Susi, pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan ganti rugi, walaupun secara materi tidak dapat mengganti kerusakan bahari yang telah rusak di Raja Ampat. Sebelumnya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia memastikan bahwa kapal yang merusak terumbu karang Raja Ampat tersebut ialah kapal milik perusahaan swasta Swedia, bukan milik Inggris. Dan itu wajib untuk diberikan penggantian ya, walaupun value-nya kadang-kadang tidak cukup, tapi ya mestinya harus ada ganti rugi. Jadi pengangguran gara-gara Pemerintah mengecam aktivitas transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut. Di Istana Negara, Kamis 5 Februari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan kegiatan tersebut merugikan Indonesia. Misalnya, transshipment di perairan perbatasan Kepulauan Sangihe yang banyak menguntungkan Kota General Santos di Filipina. Iya, kan nanti banyak jual ke situ. Iya, makanya sekarang investor General Santos akan masuk ke Indonesia. Tapi itu legal nggak sih Bu kalau nelayan kita ada yang jual ke General Santos? Nggak boleh, itu jelas transshipment namanya. Bukannya peraturan kementerian itu memperbolehkan, tapi maksimal misalnya berapa ratus ribu kalau untuk... Nggak boleh, transshipment nggak boleh. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur pelarangan transshipment sejak akhir 2014. Aturan ini juga ditujukan untuk menghindari penyelundupan. Sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang memerintahkan untuk menenggelamkan kapal membuat para nelayan pencuri ikan dari negara lain gentar. Susi mengklaim praktek pencurian ikan sudah berkurang hingga 90%. Klaim itu ia sampaikan dalam jumpa pers di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Selasa 20 Januari 2015. Sekarang kita illegal fishing sudah kita berantas. Habis belum, tapi 90% sudah habis. Berarti paling tidak 1 juta ton ikan itu tidak tertangkap 2 bulan terakhir. Saya berharap itu menjadi mudah untuk nelayan kita tangkap. Pernyataan Susi tersebut menanggapi sejumlah pertanyaan soal kebijakan-kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang terakhir ia buat adalah Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Tahun 2015 soal larangan menangkap kepiting, rajungan, dan lobster bertelur dengan bobot di bawah 200 gram. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memantau perairan laut melalui udara di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Susi mengkritik Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula terkait dengan pengawasan wilayah laut dari illegal fishing. Pantauan udara dilakukan Menteri Susi bersama Kapolres Manggarai Barat dan Bupati Agustinus Dula. Usai pemantauan, Menteri Susi meminta Bupati Agustinus Dula peduli dengan segala tingkatan koordinasi sehingga kelestarian perairan Taman Nasional Komodo dapat terjaga. Susi juga meminta TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Daerah memantau wilayah laut secara langsung sehingga tidak terjadinya pencurian ikan secara liar di kawasan Komodo. Harus melaksanakan pekerjaannya, care. Kalau kekurangan apa kan bisa teriak ke gubernur, bisa teriak ke pusat gitu. Saya tidak ingin ada Pak Bupati yang bilang, sekarang sudah bukan urusan saya lagi. Mau ada orang bom, mau ada orang apa, ya tapi kan Pak Bupati yang tinggal di situ. Masa mau dibiarin lautnya? Thanks to Interpol that so far had been a very good supporting to our combating and eradicating IUU fishing in Indonesia, which helps the country to waking up and achieving a good growth that had been happened, and we do want to have more cooperations, stronger joint investigations on more transnational crime that involving fisheries crimes. Fisheries crime is not only the fisheries matter, but is also vehicle of many other crimes, including human trafficking, drug trafficking, and endangered species smuggling. And I think with the good cooperation between Indonesia and Interpol, we will eliminate more the fisheries crime.